Yuk belajar ekspresi gen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Sofa, NPM 1901080021. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ekspresi gen. Jadi teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu ekspresi gen? Nah, ekspresi gen ini merupakan proses penerjemahan informasi genetik menjadi protein dengan urutan basa nitrogen. Nah, dalam ekspresi gen ini kita juga mengenal yang namanya dua tahapan di dalamnya. Ada yang namanya tahapan transkripsi, yang pertama seperti ini, dan yang kedua adalah translasi. Kita bahas terlebih dahulu ke arah transkripsinya. Jadi, transkripsi lebih singkatnya bisa kita kenal dengan sintesis RNA. Kenapa sih disebut dengan sintesis RNA? Karena dia ini pemindahan info gen DNA ke RNA. Nih, contohnya ini nanti akan kita bahas. Nah, pada proses awal dia itu menghasilkan 3 molekul RNA. Apa saja sih? Yaitu mRNA yang nantinya akan menjadi materi translasi yang akan menjadi protein. Kemudian rRNA ini adalah penyusun ribosom. Kemudian RNA transfer, dia akan mentransfer kode-kode genetik yang kemudian akan disusun menjadi mRNA. Kemudian enzim yang berperan apa sih? Nah, enzim yang berperan pada proses transkripsi ini adalah RNA polimerase. Nih, ada kata ase-nya. Ini bisa, sehingga untuk mengenal apa itu enzim atau bukan, kita bisa mengenal dengan akhiran katanya, ase gitu ya. Nah, hasil akhir dari transkripsi ini berupa mRNA ataupun RNA messenger. Nah, yang nantinya akan menjadi materi untuk penyusunan tahap selanjutnya, yaitu translasi yang terjadi di dalam ribosom. Kalau transkripsi ini kan di dalam inti sel ya, atau kita kenal dengan nukleus. Nah, kemudian tahapan di dalam transkripsi ini ada 3. Yang pertama yaitu inisiasi. Nah, ini inisiasi. Ini merupakan gen dari DNA double helix ya. Nah, ini enzimnya RNA polimerase. Nih, RNA polimerase. Ini kan DNA. Ada yang namanya DNA sense dan antisense. Ini yang sense, ini yang antisense. Untuk mengenalinya mana yang sense dan antisense, sense itu merupakan rantai DNA yang diterjemahkan ke RNA gitu. Jadi informasi genetiknya diterjemahkan ke RNA atau duplikatnya gitu. Nah, ini karena kan ini di sini, startnya itu di sini. Jadi dia ini DNA sense dan ini antisense. Antisense itu yang tidak diterjemahkan oleh RNA gitu. Nah, ini kan RNA nih. Dia nanti dibantu oleh semua unit transkripsi mulai dari start codon AUG, kemudian oleh promotor, oleh RNA polimerase. Dia akan menjiplak ataupun mensintesis kode genetik ataupun informasi genetik dari DNA double helix. Nanti pada tahapan selanjutnya ini kan dia ada titik terminasi nih. Dia akan dibantu untuk menjiplak dari informasi genetik DNA tadi. Nah, kemudian pada tahap elongasi, dia kan sudah berjalan nih. Terus dia akan menerjemahkan kode-kode genetik atau informasi genetik yang ada pada DNA double helix. Nah, ketika dia sudah dibantu oleh RNA polimerase, pada tahap elongasi ini hampir puncaknya. Dia sudah menerjemahkan sudah panjang, namun ketika dia bertemu stop codon atau UAA, AAU atau UGA, dia akan terhenti dan terputus gitu. Jadi tahapannya seperti ini. Ketika dia sampai tahap terminasi, yaitu tahap ketika start codon itu bertemu dengan stop codon, ini UAA, AAU dan UGA, otomatis tahapan transkripsi yang ketiga yaitu terminasi, dia akan selesai sintesis RNA ini. Dan jadilah proses terminasi ini, RNA polimerase ataupun enzimnya itu sudah terpisah dari DNA dan materi mRNA ini sudah dia menjiplak informasi genetik dari DNA double helix. Nih, hasil akhirnya berupa mRNA. mRNA ini nanti akan menjadi materi untuk proses selanjutnya, yaitu translasi yang terjadi dalam ribosom. Tahapan yang kedua pada ekspresi gen adalah translasi.
Nih, translasi ini dia merupakan tahapan penerjemahan messenger RNA menjadi protein. Jadi di sini ribosom itu merupakan pabrik terjadinya sintesis protein. Gini ya. Sintesis protein. Sintesis protein. Nah, di sini pada proses translasi ini dia terjadi 3 tahapan sama seperti transkripsi tadi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahapan yang pertama yaitu inisiasi, di mana mRNA dia akan menempel ke ribosom. Nah, mRNA ini memiliki start codon AUG. Nah, dia akan memiliki 2 situs penempelan pada ribosom, yaitu situs A dan situs P. Nah, kita langsung lanjut ke elongasi. Nah, pada tahap elongasi ini, mRNA ya, RNA messenger akan dia menempel pada situs A dan situs P. Ketika mRNA masuk ke situs A, dia akan bergeser kemudian masuk ke situs P. Berlangsung, jadi ini jalan gitu ya. Jalan, seret gini. Berjalan terus gitu. Nah, ketika dia berjalan, nih, masuklah dia ke situs P. Situs P ini. Ketika dia masuk ke situs P, si tRNA ini akan membantu menerjemahkan asam amino. Dia akan membantu asam amino untuk melihat kodon apa sih setelahnya, setelah AAAA ini, apakah dia UAG atau UGA atau seperti apa. Dia si tRNA ini akan membantu untuk melihat kodon setelahnya. Nah, ketika dia masuk si kodon AAA ini, setelah masuk ke situs A, dia akan bergeser masuk ke situs P. Ketika masuk ke situs P, si asam amino ini dia akan keluar dengan rantai polipeptida. Terus seperti itu. Jadi penempelannya itu situs A dan situs P. Setelah bergeser, nih, dari situs A ke P dia bergeser. Kemudian ketika si P ini bergeser ke E, dia akan terbuang, dan ini si A ini akan geser menjadi ke situs P. Selanjutnya seperti itu. Jadi ini A menjadi P, P menjadi E, kemudian si E ini terbuang. Kemudian menggeser terus. Jadi ini tuh terus bergeser gitu loh. Nah, si rantai polipeptida. Nah, ketika nanti mRNA ini bertemu dengan yang namanya stop codonnya yaitu UAA, UAG, dan UGA. Salah. UAA, AAU, dan UGA. Ini stop codon. Ketika dia bertemu dengan si stop codonnya ini, nanti seret gitu ya. Ketika dia bertemu dengan stop codonnya, misalkan nih di sini ada UAA, stop codon dan bergeser, dan ternyata dia bertemu dengan start codonnya, maka sintesis protein itu selesai. Nih, pada tahap terminasi ini dia akan terbelah menjadi 2 si ribosom, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Selesai proses si translasi ini ataupun si sintesis protein. Jadi cukup segitu ya teman-teman pemaparan materi tentang ekspresi gen. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam mahasiswa.